dapat dikatakan bahwa morfologi ialah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau yang mempelajari seluk-beluk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan arti kata. Atau dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi-fungsi perubahan sebentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Kemudian di sini ada satuan gramatik. Satuan gramatik atau satuan itu mungkin berupa morfem. Misalnya ber, ke, an, wan, maha, jalan, akan, rumah, dan lain-lain. Mungkin berupa kata misalnya rumah, membawa, kelupaan, diketahui, mereka, dari. Mungkin berupa fase misalnya akan datang, ke rumah teman, akan minum, sudah sehat, dan lain-lain. Jadi satuan gramatik itu bisa berupa wacana, kalimat, klausa, frase, kata, dan morfem. Kemudian ada morfem, morf, almorf, dan kata. Apa sih morfem itu? Nah, morfem ialah satuan gramatik yang paling kecil, yaitu satuan gramatik yang tidak mempunyai satuan lain sebagai unsurnya. Kemudian, di samping istilah morfem, morf, dan almorf, terdapat istilah kata. Kata merupakan dua macam satuan, ialah satuan fonologik dan satuan gramatik. Sebagai satuan fonologik, kata terdiri dari satu atau beberapa suku, dan suku itu terdiri dari satu atau beberapa fonem. Misalnya, kata belajar terdiri dari dua fonem, terdiri dari tiga suku, ialah be, la, dan jar. Suku be terdiri dari dua fonem, suku la terdiri dari dua fonem, dan jar terdiri dari tiga fonem. Jadi kata belajar terdiri dari 7 fonem, ialah B, E, L, A, J, A, R. Yang dimaksud kata ialah satuan bebas yang paling kecil, atau dengan kata lain, setiap satuan bebas merupakan kata. Jadi satuan-satuan, rumah, duduk, penduduk, dan lain-lain. Kemudian ada deretan morfologi. Yang dimaksud dengan deretan morfologi ialah suatu deretan atau suatu daftar yang memuat kata-kata yang berhubungan dalam bentuk dan artinya. Misalnya, kita dapati kata kejauhan untuk mengetahui apakah kata itu terdiri dari satu morfem atau beberapa morfem. Kemudian yang ketiga ada proses morfologi. Proses morfologi ialah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Bentuk dasarnya itu mungkin berupa kata, seperti pada kata terjatuh yang dibentuk dari kata jauh, dan menggergaji yang dibentuk dari kata gergaji, rumah-rumah yang dibentuk dari kata rumah, dan berjalan-jalan yang dibentuk dari kata berjalan. Dari uraian tersebut, dijelaskan bahwa dalam bahasa Indonesia terdapat 3 proses morfologi. Yang pertama adalah proses pembubuhan afiks, proses pengulangan, dan proses pemajemukan. Nah, apa sih proses pembubuhan afiks itu? Proses pembubuhan afiks ialah pembubuhan afiks pada satuan-satuan, baik satuan itu berupa bentuk tunggal maupun bentuk kompleks, untuk membentuk kata. Misalnya, pembubuhan afiks ber, pada jalan menjadi berjalan, pada sepeda menjadi bersepeda, dan pada susah payah menjadi bersusah payah. Kemudian ada proses pengulangan. Proses pengulangan atau reduplifikasi ialah pengulangan satuan gramatik, baik seluruhnya maupun sebagainya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan itu di sini disebut kata ulang, sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar. Misalnya kata ulang rumah-rumah dibentuk dari dasar rumah. Kemudian ada proses pemajemukan. Nah, dalam bahasa Indonesia kerap kali didapati gabungan dua kata yang menimbulkan suatu kata baru. Kata yang terjadi dari gabungan dua kata itu lazim disebut kata majemuk. Misalnya rumah sakit, meja makan, keras hati, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada morfonemi.
proses morfonemik mempelajari perubahan-perubahan fonem yang timbul sebagai akibat pertemuan morfem dengan morfem lain. Morfem ber, misalnya, terdiri dari 3 fonem, ialah B, E, dan R. Akibat pertemuan morfem itu dengan morfem ajar, morfem R berubah menjadi 1, hingga pertemuan morfem ber dengan morfem ajar menghasilkan kata belajar. Demikianlah di sini terjadi proses morfonemik yang berupa perubahan fonem, ialah perubahan fonem R pada ber menjadi 1. Kemudian ada afiks. Telah dikemukakan istilah afiks itu ialah satuan-satuan gramatik terikat yang di dalam suatu kata merupakan unsur yang bukan kata dan bukan pokok kata, yang memiliki kesanggupan melekat pada satuan-satuan lain untuk membentuk kata atau pokok baru, misalnya kata minuman. Kemudian yang terakhir di sini, yang kelima, ada fungsi proses pembubuhan afiks dan pengulangan. Fungsi dan makna. Kata makan dan minum termasuk golongan kata verbal. Setelah mendapat afiks an menjadi makanan dan minuman. Kata tersebut termasuk dalam golongan kata nominal. Jelaslah bahwa perubahan golongan kata itu disebabkan oleh afiks an, maka dapat dikatakan bahwa di sini afiks an berfungsi mengubah kata verbal menjadi kata nominal. Nah, dengan kata lain berfungsi sebagai pembentuk kata nominal. Contohnya di sini ada kata cangkul, gunung, alun, batu, termasuk golongan kata nominal. Setelah mendapat afiks man menjadi mencangkul, menanggung, mengalun, dan membatu. Kata-kata ini termasuk golongan kata verbal. Maka dapat dikatakan bahwa afiks man di sini mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata verbal. Nah, demikianlah proses morfologik itu mempunyai fungsi gramatik, ialah fungsi yang berhubungan dengan ketatabahasaan. Di samping itu, proses morfologik juga mempunyai fungsi semantik. Misalnya kata sepeda, kata ini telah memiliki arti leksikal. Seperti dijelaskan dalam kamus, akibat melekatnya afiks ber pada kata itu berubahlah arti leksikal menjadi mempunyai atau menggunakan sepeda. Maka dapatlah dikatakan di sini bahwa afiks ber mempunyai fungsi semantik yang menyatakan makna mempunyai atau menggunakan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai morfologi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.